Fine in that road. Scene film dibuka dengan memperlihatkan sebuah lapas. Di sana terlihat seorang wanita tua bernama Aileen yang sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis bernama Roger. Wawancara itu mengupas tentang track record Aileen sehingga dijatuhi hukuman mati. Ain't called a president, he's called a commodore. Now, do you want to hear a story? I'll give you a guy. Aileen pun memaparkan jika kisah itu bermula saat dia sedang mantap-mantap dengan seorang pelanggan bernama Bonnie di sebuah bekas pom bensin, tepatnya saat malam tahun baru tahun 1976. Saat itu, Aileen yang baru saja menyelesaikan tugasnya memberi pukulan kepada Bonnie karena pria itu hanya membayar 1 ronde, padahal mendapatkan jatah 2 ronde. Aileen yang kesal kemudian mengambil dompet Bonnie dan segera pergi dari tempat itu. Tanpa dia sadari, ternyata Aileen memasuki area pantai pribadi. Di sana Aileen bertemu dengan sekelompok remaja sedang menikmati kembang api di pinggir pantai. Salah satu dari mereka yang bernama Jenny memanggil Aileen dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Namun ketika Aileen akan duduk, salah satu pria bernama Robbie menghampiri Aileen sambil berkata, jika Aileen ingin bergabung, Aileen harus bersedia untuk bermantap-mantap dengannya secara gratis. Mendengar hal itu, Aileen yang kesal langsung melayangkan kepala tinju kepada Robbie hingga terjatuh. I don't know a goddamn thing about me. Setelah itu, Aileen segera pamit. Namun Jenny seketika mengejar Aileen dan mengajak Aileen untuk ikut pulang bersamanya. Jenny mengatakan jika dirinya kagum dengan keberanian Aileen saat menghadapi Robbie barusan. Aileen yang memang tidak punya tujuan seketika menerima tawaran itu. Come on. Sesampainya di kamar, Jenny bercerita bahwa dia hanya tinggal berdua bersama ayahnya karena ibunya telah lama meninggal. Jenny juga bercerita jika ayah merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya, sekaligus ketua komunitas kapal paling terkenal di Amerika. Setelah percakapan itu, Jenny yang kelelahan langsung tertidur. Aileen yang sadar diri pun segera turun dari kasur untuk berbaring di lantai. Di pagi harinya, ayah Jenny yang bernama Louis tampak terkejut melihat Aileen yang sedang memakai baju milik ibunya Jenny. Jenny yang juga melihatnya tentu saja bertanya dari mana Aileen mendapatkan baju itu. Aileen pun mengatakan jika baju tersebut didapatnya dari hanger yang ada di dekat kamar mandi. Mendengar hal itu, Jenny pun meminta Aileen agar mengganti baju dengan baju miliknya saja. Play fine in that road. It's my father, Louis Fell. Folks are... Namun saat Aileen akan menggantinya, Louis malah melarangnya karena kan Louis sangat suka melihat Aileen memakai baju itu. Dalam kesempatan itu, Jenny memperkenalkan Aileen kepada ayahnya. Terlihat jelas jika tua bangka ini sangat tertarik kepada Aileen. Setelah Louis pergi, Jenny mengucapkan terima kasih kepada Aileen karena telah berhasil membuat ayahnya yang selama ini murung bisa kembali tertawa bahagia. Walaupun faktanya, Aileen bukan hanya membuat Louis kembali tersenyum, namun juga telah berhasil membangunkan tongkat pusaka pria tua itu. Jenny juga meminta Aileen untuk tinggal di rumahnya lebih lama agar ayahnya bisa kembali bahagia. Mendengar permintaan Jenny, Aileen yang memang hidup di jalanan tentu saja menerima tawaran itu. Malam harinya, terlihat Jenny baru pulang bersama kekasihnya yang bernama John. Saat itu Jenny mendapati baju ayahnya di depan tangga. Mereka berdua pun langsung beranjak menuju ke kamar Louis untuk mengeceknya. Jenny pun terkejut mendapati pemandangan yang luar biasa. Saat itu, dia melihat Louis yang kembali segar bugar sedang berayun-ayun bersama Aileen. Pasca kejadian itu, akhirnya Louis dan Aileen pun menikah.
terlihat sangat jelas sahabat sekaligus pengacara Louis yang bernama Jack merasa sangat kecewa dengan pernikahan lintas usia itu. Husband and wife. Malam harinya, Jenny yang kesal atas pernikahan Louis memutuskan untuk minggat dari rumah itu. Louis sempat memohon agar Jenny tetap tinggal bersamanya, tetapi Jenny yang sudah kecewa tetap pada keputusannya, karena baginya tak seharusnya Louis menikahi wanita yang tidak jelas asal-usulnya itu. Saat akan keluar, Alilin sempat bertanya kepada Jenny, apakah mereka berdua masih bisa bersahabat. Namun, jangankan bersahabat, menoleh pun Jenny sudah tak sudi. Saat Louis sudah tertidur pulas, tampak Aileen yang mengambil dompet Louis dan kemudian pergi menggunakan mobil menuju ke sebuah kafe. Di dalam kafe itu, Aileen mulai kembali ke habitatnya sebagai wanita liar. Sambil minum alkohol, dia juga ngobrol-ngobrol dengan salah satu pria bernama Bragi. Saat itu Bragi menawari Aileen sebuah alkohol level 5. Setelah itu, Aileen yang mulai ngeplay. Bragi pun mengambil kesempatan untuk mengunboxing Aileen. Namun Aileen yang gak lagi pengen ditusuk malah menikam kaki Bragi. Gotta sit down. Oh, yeah, all right. Okay, hold on, baby. We're going for a little rush. Pemilik bar yang tak lain adalah Bonnie, pria yang bercocok tanam dengan Aileen di awal film tadi. Tampak masih menyimpan dendam. Dengan laporan Bonnie, akhirnya Aileen ditangkap atas tragedi itu. Pagi harinya, tampak Louis datang dan langsung memberikan uang jaminan agar Aileen bisa dibebaskan. Sesampainya di rumah, Aileen yang merasa bersalah langsung minta maaf ke Pat Louis. Louis pun menunjukkan sebuah koran yang di dalamnya terdapat foto pernikahan mereka berdua. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh Aileen pastinya akan berpengaruh pada nama baik Louis. Menyadari hal itu, Aileen berjanji akan lebih menjaga sikapnya. Beberapa hari kemudian, tampak Aileen dan Louis sedang bersiap-siap untuk berlayar menggunakan kapal pesiar milik Louis. Saat itu, Jack dan anaknya yang ternyata adalah John datang dan mengatakan bahwa mereka ingin ikut berlayar. Louis pun mempersilahkan Jack dan anaknya untuk naik ke kapal. Tak lama kemudian, Robbie yang ternyata adalah adiknya John juga ingin ikut dengan mengajak Jenny yang juga mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Dengan perasaan yang sangat bahagia, Louis mulai menjalankan kapalnya. Di tengah perjalanan ketika Aileen sedang ke toilet, Jack mengatakan kepada Louis bahwa dia kini sedang mencari informasi tentang latar belakang Aileen. Jack khawatir jika wanita yang baru saja Louis nikahi berlatar belang buruk, sedangkan Robbie yang melihat Aileen ke toilet langsung beranjak untuk menyusulnya. Saat Robbie dan Aileen bertemu di lambung kapal, Robbie yang masih penasaran dengan Aileen kembali mengajak Aileen untuk mengaduk lendir bersama. Namun Aileen kembali berhasil menggertak Robbie menggunakan obeng sampai minta ampun. Daddy, it's time to go and never show your face around. Malam harinya Jenny yang sudah kembali ke rumah melihat lampu di ruangan kerja ayahnya menyala. Jenny pun segera mengeceknya. Sesampainya Jenny di depan ruang kerja ayahnya, dia yang melihat Aileen yang sedang mengisi sebuah cek yang ada di meja ayahnya dengan menuliskan jumlah maksimal dari cek tersebut untuk dicairkan. Jenny merasa sangat terkejut, namun gak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya Jenny langsung menemui Jack di kantornya untuk menceritakan semua yang telah dia lihat semalam. Jack mengatakan bahwa Aileen baru saja berhasil mencairkan semua uang dari cek milik Louis. Bahkan Aileen juga telah berhasil menghapus nama Jenny dari ahli waris tunggal keluarga Louis, dikarenakan kini ada dia sebagai istri Louis memiliki hak penuh atas semua harta milik Louis. Hal itu membuat Jenny mulai panik. Namun Jack yang telah memiliki bukti tentang track record keburukan Aileen di masa lalu, Jack meminta agar Jenny mengizinkannya untuk membereskan semua permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Let me clean it up for you. Just
Keesokan harinya terlihat Jack dan Robbie mendatangi rumah Louis untuk menemui Aileen saat Louis tidak ada di rumah. Aileen pun langsung mengusir Jack dengan mengatakan bahwa sekarang ini Louis sedang tidak ada di rumah. Jadi sangatlah tidak sopan jika Jack tetap berada di rumah tersebut. Namun bukannya pergi Jack, justru malah memperlihatkan semua bukti-bukti atas tindakan buruk yang pernah Aileen lakukan di masa lalu. Aileen tampak mulai panik. Jack kemudian memperlihatkan uang sebesar $10.000 sembari mengatakan bahwa dia ingin Aileen mengambil uang tersebut, lalu segera pergi sejauh-jauhnya dari keluarga Louis. Aileen yang tidak biasa berdebat langsung mengambil senpi dari laci meja Louis dan mengirim Jack untuk berpindah alam. Robbie pun masuk ke dalam rumah untuk menolong ayahnya, namun harus bernasib naas seperti Jack. Malam harinya, Aileen mendatangi sebuah bank dan mengatakan pada petugas bank bahwa dia ingin menutup semua tabungan milik Louis dan mencairkan semua uangnya. Sedangkan di tempat lain, Jenny dan John yang telah mendapatkan informasi mengenai Ibu Aileen langsung menuju ke sebuah kafe tempat Ibu Aileen bekerja. Saat itu, Ibu Aileen pun mulai bercerita bahwa sejak kecil Aileen memang memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, yang memang seorang kriminal. Aileen ini juga mengidap penyakit delusi yang cukup parah. Selain itu, Aileen adalah wanita yang sangat tangguh dan pantang menyerah, jadi dia tidak akan berhenti sampai bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. Dan jika ada yang menghalangi, pasti akan dia singkirkan. Di rumah, Aileen yang baru pulang langsung diinterogasi oleh Louis. Louis mengatakan bahwa tadi pagi dia mendapatkan telepon dari bank yang mengatakan bahwa seluruh tabungannya telah dicairkan oleh Aileen. Mendengar hal itu, Aileen pun mengelak dan mengatakan jika itu adalah perbuatan Jenny. Louis pun mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia bersama Jenny telah memindahkan 99% tabungannya ke bank lain. Jadi, yang telah dicairkan Aileen sekarang hanya 1% dari tabungannya saja. Mendengar hal itu, Aileen pun kembali meminta maaf pada Louis. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Louis yang sudah kecewa langsung menyuruh Aileen untuk segera angkat kaki dari rumahnya. Perkataan itu membuat Aileen murka dan langsung mendorong Louis sampai tak sadarkan diri. And now you gotta pay. Out of my home. I want you out of my life. Tak berapa lama kemudian, Jenny dan John yang baru pulang melihat ayahnya sedang tergeletak di lantai. Mereka pun langsung menolongnya. Namun, saat Jenny dan John akan mengangkat Louis, tiba-tiba Aileen muncul dan langsung mengatakan bahwa dia telah melenyapkan Jack dan Robbie. Dan kini dia juga akan melakukan hal yang sama pada John dan juga Jenny. Mendengar hal itu, mereka segera membawa Louis menuju ke mobil untuk dibawa ke hospital. Namun, di tengah perjalanan Jenny yang masih kesal memutuskan masuk kembali ke dalam rumah untuk mengurus Aileen. Awalnya John melarang, namun Jenny berlari masuk. John yang masih membawa Louis hanya membiarkan Jenny. Sesampainya di dalam rumah, Jenny yang melihat Aileen masih sehat langsung mendorongnya menggunakan kayu sampai masuk ke dalam kolam renang. Aileen berpura-pura tidak bisa berenang, dan Jenny yang merasa kasihan langsung mengulurkan tangannya. Namun bukannya naik ke permukaan, Aileen malah justru menarik dan melenyapkannya. Setelah yakin Jenny telah meninggal, Aileen pun langsung pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata Jenny hanya berpura-pura meninggal. Jenny pun langsung kembali mengejar Aileen yang ternyata sudah berada di kapal pesiar dan bersiap untuk kabur. Aileen yang melihat Jenny datang langsung mengarahkan senpinya ke arah Jenny. Namun saat Aileen akan ngedor, Louis tiba-tiba muncul langsung membuka layar kapalnya. Dan hal tersebut otomatis membuat Aileen yang sedang berdiri di dekat layar langsung kecebur ke lautan. Ringkas cerita, scene memperlihatkan Aileen di masa sekarang yang sedang digelandang petugas untuk eksekusi mati.
film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.